Baik teman-teman, untuk perkenalkan saya Muhammad Arya Brahma Putra dengan NBM 231030101007, dan pada kesempatan kali ini saya akan eh, melakukan aktivitas wawancara dengan topik pentingnya investasi sebagai side income kaum muda. Nah, saya saat ini tidak sendiri, melainkan dengan kerabat saya, yaitu narasumber yang akan membersamai saya dalam berlangsungnya kegiatan wawancara pada kali ini. Nah, bisa diceritakan Mas, bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan bagaimana Anda tertarik dengan instrumen instrumen investasi seperti itu, Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wigor Fikra Salam Ramadan. Saya berasal dari Prodi Pariwisata Untidar dan saat ini saya diamanai sebagai Kepala Divisi Aset Manajemen di eh, KSPM atau Kelompok Studi Pasar Modal. Nah, kenapa saya bisa tertarik dengan saham? Karena dulu pada tahun 2020 itu kan terjadi kok fenomena COVID. Nah, di COVID itu semua saham itu pada turun. Nah, di situ saya berpikir bahwa eh, gimana sih kalau misalnya kita masuk di suatu instrumen, padahal pada saat itu kan saya masih sekitaran SMA, kayak masih apa ya, ibaratnya belum mengenal saham dan apa-apa gitu. Jadi saya belajar untuk kayak memulai memulai instrumen investasi yaitu saham. Nah, di saham sendiri itu saya dari 2020 pertama kali saya ikut terjun ke saham itu pas 2 minggu setelah saya punya KTP, fun fact-nya. Jadi pas saya punya KTP, saya langsung gabung di instrumen saham. Nah, untuk sekuritas yang pertama kali saya download itu yaitu sekuritas ajaib, seperti itu. Jadi di situ saya pun mulai belajar mengenai apa itu saham, apa itu instrumen investasi yang lainnya kayak obligasi, emas, deposito dan lain-lain kayak gitu. Ini itu sih. Oke, mungkin pertama kali Anda melek tentang dunia investasi itu waktu COVID merajalela. Nah, apakah ada motivasi lain eh, untuk belajar instrumen investasi ini, Mas? Selain dari Covid sebenarnya saya itu punya bapak yang sebelumnya itu pernah masuk di dunia investasi juga Hmm, khususnya saham. Tapi kenapa beliau udah nggak nerusin karena dulu pernah ceritanya dulu pernah rugi banyak dulu di tahun 2008 itu di saham Bumi. Cuman karena udah nggak nerusin di saham lagi dan bapak saya udah pindah ke forex, jadi sekarang saya yang ngelanjutin di sahamnya gitu. Jadi ayah saya pun yang ngajarin saya sedikit demi sedikit seperti itu. oke, berarti memang secara keluarga Mas sendiri sudah punya latar belakang keluarga yang bergerak di bidang investasi seperti itu ya. Nah, boleh dijelaskan nih pada platform apa Masnya itu pertama kali belajar untuk mendalami dunia investasi, Mas? Kalau platform pertama kali di YouTube, lalu Hmm, ada di Instagram itu dari suatu influencer, boleh sebut nama? boleh boleh silakan. Namanya Michael Leo, terus ada lagi namanya Jonas Wijaya. Nah, itu kayak yang bikin aku semakin giat buat belajar tentang investasi itu gitu. Oke. Nah, Masnya nih sudah punya latar belakang keluarga yang bergerak di dunia saham, mungkin mengulik secara otodidak eh, apa itu dunia investasi. Nah, gimana sih? Apakah ada dalam dunia investasi itu, apakah ada fundamental atau dasar-dasar yang seseorang nih harus kita punya ini untuk kita bergerak di bidang investasi seperti itu? Oh, kalau fundamental itu sebenarnya setiap orang itu punya apa ya ibaratnya kayak alasan sendiri buat masuk ke dunia investasi dan harus punya alasan kenapa dia harus membeli saham itu. Kan saham itu adalah suatu alat instrumen investasi yang kalau ibaratnya kita mau masukin duit tapi kita pengen duitnya berkembang. Nah, dasar fundamentalnya sendiri itu adalah
ya kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan sampai kita beli ibaratnya kucing dalam karung, kayak kita beli saham tapi kita nggak tahu itu perusahaan apa, kayak gitu. Jadi kita harus ya banyak-banyak membaca juga, terus baca laporan keuangan, baca berita, kayak gitu penting sih. Dasar fundamentalnya mungkin itu. Oke, eee, setelah kita mengetahui dasar-dasar atau fundamentalnya, nah, aspek-aspek apa aja yang kita pertimbangkan dalam, memilih mana instrumen yang tepat atau saham yang tepat untuk kita beli? Kalau instrumen atau saham yang tepat yang kira-kira kita beli, kita harus melihat yang pertama itu yaitu, dari owner-nya. Oke, Owner-nya itu apakah bisa dibilang bisa menjaga harga sahamnya. Kalau kita lihat kan banyak owner-owner yang sehabis melakukan IPO atau initial public offering, itu beberapa, ya aku nggak bisa nyebutin sih, tapi banyak owner yang malah ngejual seluruh harga sahamnya. Berbeda dengan saham-saham yang emang dijaga sama owner-nya. Ini aku kasih contoh aja, saham-saham yang dijaga owner-nya itu contohnya kayak sahamnya Pak Prajogo Pangestu yang CDA kemarin, itu dia dari harga 190 sampai sekarang naik ke harga 2000-an. Nah, itu menunjukkan bahwa si owner tersebut itu care atau peduli sama sahamnya. Lalu yang kedua yaitu kita harus lihat dulu sektornya apa. Eee, Kalau kita lihat di Indonesia ini kan kita bisa kasih contoh sektor yang mau mulai meredup itu sektor di bidang kayak rokok, kayak gudang garam, Sampurna itu kan udah jelek. Jadi bisa dibilang kita menghindarilah saham-saham yang ibaratnya sunset seperti itu. Mungkin kalau buat pemula bisa beli ya saham-saham yang kita kenal lah, contohnya kayak saham banking, Bank BRI, Bank BCA, kayak gitu. Terus, eee, fundamentalnya juga kita harus tahu apakah perusahaan itu punya utang yang banyak, atau apakah perusahaan itu, laporan arus kasnya dijaga atau tidak, seperti itu. Udah sih itu aja. oke. Nah, dari semasa Masnya sendiri belajar di awal-awal merintis di dunia investasi sampai saat ini, instrumen apa atau jenis investasi apa yang sering Masnya apa ya, jenis investasi apa yang sering Mas beli dan mengapa Mas pilih instrumen tersebut? Kalau instrumen investasi sebenarnya kalau di saham sendiri itu, dari IPO, initial public offering. Kenapa? Karena kalau saham yang IPO itu kebanyakan hari pertamanya itu naik, jadi gampang kita nyari duitnya. Kita hanya kalau di IPO itu kita hanya menganalisa underwater atau penjamin emisi yang akan dibawa oleh saham tersebut, lalu yang kedua itu dari owner-nya itu. Jadi kayak gitu sih. Oke, setelah kita apa ya, tentu seseorang ketika mendalami suatu bidang khususnya investasi pasti ada apa ya, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan nih. Eh, Maupun itu mereka bisa salah instrumen atau salah memilih saham mana yang seharusnya mereka tidak beli. Nah, menurut pengalaman Mas sendiri, apa sih kesalahan-kesalahan yang sebelumnya itu Mas lakukan dan sekarang ini sudah mendapatkan apa ya, solusinya Oke. ketika eh, Masnya bergerak di bidang saham maupun investasi seperti itu. Oke, kalau dari kesalahannya sendiri, saya tuh dulu tuh orangnya FOMO. Jadi kayak Hmm, influencer A suruh beli saham A, aku ikut. Influencer B suruh beli saham ini, aku ikut. Nah, itu kayak ibaratnya skema pom and dump. Jadi kayak mereka udah masuk duluan, pas udah naik kita disuruh beli malah jadi nyangkut di pucuk seperti itu. Nah, mungkin sekarang untuk solusinya sendiri saya mungkin bisa apa ya, do your own research lah, kalau mau beli saham itu harus riset sendiri, seperti itu. oke, pasti dalam seluruh kegiatan berinvestasi pasti memiliki resiko nih. Betul. Nah, bagaimana sih Masnya apa ya, menghadapi resiko tersebut supaya nantinya eh, instrumen investasi yang Mas beli itu tidak tidak apa ya, mengalami kerugian lah seperti itu. Kalau, resiko itu sebenarnya itu gampang, kita harus bisa tahu money management yang baik. Jadi, selain itu money management itu dalam artian gini, kita harus bisa membedakan
mana uang dingin, mana uang panas. Jadi kita harus bisa, masukin di saham itu kira-kira ya yang uang dingin itu yang mana, yang uang panas itu yang mana. Mungkin teman-teman udah tahu kayak uang panas itu kayak uang buat makan, uang buat bayar kuliah, nah itu uang panas. Nah kalau uang dingin itu kayak, eee, ibaratnya hasil kerja keras kita lah seperti itu. Jadi kita harus bisa menyisihkan juga, kayak gitu. Berarti kuncinya ada di money management ya. Ya betul, Kita harus membedakan mana itu uang dingin, mana itu uang panas yang notabene-nya uang untuk keperluan sehari-hari kita. Oke. betul. Nah, dalam semasa perjalanan Mas bergelut di bidang investasi, momen apa nih yang paling berkesan untuk Mas sendiri? Oke, momen paling berkesan itu sebenarnya ada 2. Di tahun 2024 dan 2025 ini. Hmm. 2024 itu saya beli saham Tani, itu di harga 2.900, itu sahamnya tuh naik ke 19.000. Kenapa aku tahu saham Pani itu bakalan naik? Karena saham Pani itu tentu di-backing-in sama 2 konglomerat besar. Mungkin kalau teman-teman tahu, yaitu dari Salim Group sama Aguan. Terus yang kedua itu kenapa aku bisa bilang saham Pani itu unik, karena, equity dari Pani atau Pantai Indah Kapuk itu sendiri itu ratusan miliar, tapi anehnya mereka itu bangun tol harganya itu 8 triliun dan aku mikir kayak, ya salah harga dong ini, masa, tolnya 8 triliun tapi emitennya dihargai ratusan miliar. Di situ aku bisa bilang kayak, eee, kalau kata Lokeng Hong ya, harga, saham becak hargane ya harga becak, tapi sahamnya saham Mercy gitu. Jadi kayak, ya buat value investing lah. Terus yang kedua, yang berkesan itu yang kemarin itu bulan Juli. Itu aku dapat untung dari saham CDIA. Itu aku udah untung 100 juta lebih ada itu. Dari situ itu Oke. bener-bener kayak first 3 digit pertama di umur 20 tahun itu sangat berkesan sekali dan langsung buat beli iPhone 15. Udah itu aja sih. Oke, oke. Pengalaman berkesan itu kan apa ya, hasil dari proses Mas selama bertahun-tahun Ya. dari mulai sejak Covid hingga tahun 2025 saat ini. Nah, menurut Mas sendiri nih, eh, teman-teman kita yang notabene generasi kaum muda, apakah mereka eh, sudah melek nih terhadap dunia investasi? Nah, belajar dari Mas sendiri kan dunia investasi itu apa ya? eh, Menarik untuk dipelajari karena apa ya? Mereka memiliki muatan-muatan materi yang beragam, khususnya di bidang finance. Nah, pandangan Mas sendiri sih bagaimana kondisi generasi kaum muda sepertinya sepantaran kita itu bermain di bidang investasi seperti itu, Mas. Apakah mereka sudah melek atau sebagian menurut Mas masih perlu apa ya sosialisasi nih untuk mereka belajar di bidang investasi seperti itu, Mas? Kalau kaum-kaum muda kayak kita yang Gen Z ini sebenarnya itu beberapa itu cenderung melek di investasi. Tapi kebanyakan itu, meleknya itu di bidang investasi kripto. Hmm, Cuman ya nggak apa-apa sih sebenarnya, toh juga instrumen investasi itu sebenarnya bisa dipelajari di mana aja. Cuman, eee, terkait dengan instrumen investasi saham sendiri, itu sebenarnya sekarang udah mulai banyak orang-orang yang melek, Mas, seperti itu. Nah, di situ kita harus bisa memposisikan diri dengan baik dan harus bisa belajar kayak gimana sih caranya kita masuk ke timing yang tepat kayak gitu dan gimana sih, kesalahan-kesalahan saya kayak FOMO itu kita hindari seperti itu, Mas, hmm. kayak gitu sih. Oke, melihat kondisi dari generasi-generasi muda yang notabene atau sekarang bisa disebut Gen Z, apa ya, perlu nggak sih untuk mereka, khususnya Mas sendiri nih, belajar tentang belajar atau mengetahui dunia investasi itu sedini mungkin? Oh ya perlu dong, tentu kita kalau misalnya kita semisal kita nabung di bank, kita cuma dapat bunga kayak
pas 1%, 2%. Sedangkan kalau kita investasi, kita bisa mendapatkan jauh yang lebih banyak daripada itu. Tentunya, investasi juga bisa dilakukan untuk jangka panjang, Mas. Jadi, eee misal kita invest sekarang mau buat 2 tahun, 3 tahun lagi is okay. Nah, jadi itu pentingnya investasi itu seperti itu. Jadi kayak kita punya simpanan di hari ke depan kayak gitu. Biar uang kita juga nggak melulu habis buat jajan kayak gitu. Jadi, kalau menurut saya sih ya sebisa mungkin disisihin lah, ditabung terus dimasukin ke instrumen investasi kayak gitu. Oke, lagi-lagi memang manajemen keuangannya sangat bermain ya di sini ya. Ya, Apalagi kan eh, dengan kita mengetahui dunia investasi, kita bisa melakukan apa ya, manajerial keuangan kita sendiri, dan itu menurut saya berpengaruh di apa ya, pola pola hidup konsumtif, di betul. mana hmm, mereka itu lebih baik menyisihkan untuk menyisihkan keuangannya untuk di dunia investasi, selain untuk melakukan apa ya, kegiatan yang foya-foya, yang eh, dengan kegiatan membeli barang-barang yang mungkin mereka tidak terlalu membutuhkan begitu ya. Nah, Mas, dari Masnya sendiri nih, apa pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang baru belajar atau baru menyelam di dunia investasi saat ini? Oke, buat teman-teman yang baru memulai di aktivitas investasi itu sendiri, kalau pesanku, yang pertama kita harus bisa mempunyai money management yang baik. Karena kalau nggak kayak gitu ya, duitnya bakalan cepet habis juga kayak gitu. Terus yang kedua, kalau mau masuk ke instrumen investasi, contohnya saham ataupun kripto, kita jangan melulu ikut orang lain, jangan FOMO. Jadi misalnya orang lain ngomong, "Beli saham A." Nah, kita harus lihat dulu nih, kayak kita harus riset dulu, kita harus analisa dulu. Kalau misalnya oke, baru kita masuk. Jangan kita terjebak di saham-saham goreng-gorengan gitu. Wah, itu bahaya sih. Terus yang terakhir mungkin ya sedikit demi sedikit belajarlah. Toh kita masih muda gitu, masih punya, awal yang memulai buat kayak refresh gitu loh, kayak gitu sih. Oke, berarti untuk kita bisa survive di dunia investasi ini, kita harus mengerti betul apa kebutuhan kita, Yes, apa betul. kemampuan kita, dan eh, kita harus apa ya, memilah memilah kembali instrumen-instrumen saham maupun instrumen investasi lainnya yang eh, tidak semuanya itu apa ya, bisa dikatakan bonafit. Nah, mungkin sekian wawancara dari kami. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Wiyoga Siap. telah bersedia menemani saya dalam kegiatan wawancara pada kali ini. Sekian, saya Muhammad Arya Brahmaputra, pamit undur diri.